Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Adha. Di sini saya akan membahas mengenai UAS semester 1 dengan mata kuliah Fiska dengan dosen pembimbing Bukhairatul Musyidah. Kemudian dengan nama saya yaitu Adha Alfilita dengan NIM saya yang sudah tertera di slide saya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah nomor 1, sebutkan sistem kerja sonar dalam mengukur kedalaman laut. Nah, perlu kita ketahui nih, ada 2 jenis sonar, yaitu sonar aktif dan sonar pasif. Sonar pasif adalah sistem sonar yang dibuat pertama kali loh. Sistem sonar pasif ini lebih sederhana dari sistem sonar aktif karena dia nggak mengirim sinyal atau gelombang suara. Nah, jadi cuma bisa mendeteksi gelombang suara yang datang ke arah penerima atau operator kapal. Dan hasilnya bisa dilihat di layar monitor ya. Kemudian, makanya sonar pasif cenderung nggak bisa mengukur jarak objek dan kedalaman laut, tapi bisa menentukan arah objek dan terkadang dipakai untuk mendeteksi suara hewan. Contohnya yaitu paus, lumba-lumba. Nah, karena sistem sonar pasif yang sangat terbatas dan adanya pengaruh kemajuan teknologi juga, maka dibuatkan sistem sonar aktif. Nah, contoh sonar aktif ini adalah ada multi-beam, sistem cam sonar, pitch beam, METES, dan min detector sonar system, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Nah, gimana sih cara kerja sonar aktif? Jadi, awalnya kapal mengirim pemancar atau transmitter gelombang suara ke dalam air pakai alat bernama transducer sonar. Nah, kemudian transducer sonar itu alat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara di dalam laut. Setelah itu, gelombang suara itu merambat di air dan kemudian nanti akan mengenai objek sasaran kayak misalnya hewan, benda yang ada di bawah laut dan dasar lautan. Nah, saat kena objek sasaran, pantulan suara itu akan menghasilkan efek gema yaitu echo. Ya udah deh, sinyal pantulan itu langsung ditangkap nih oleh penerima atau detektor. Selanjutnya bisa langsung dianalisis di monitor untuk keperluan data kayak arah, cepat rambat gelombang, dan waktu. Semua data yang ada di terdapat itu bisa dipakai untuk mengukur kedalaman laut. Nah, itulah fungsi sonar aktif. Kemudian ini adalah gambar cara kerja sistem sonar pasif ya. Pasif dan aktif. Nah, kita bisa lihat ya, kalau sonar pasif itu bisa menangkap dari gelombang yang hidup, sedangkan gambar sonar aktif itu yaitu pantulan dari dasar laut, kemudian dipantulkan lagi menjadi pantulan gelombang ultrasonik, kemudian ditangkap oleh transducer atau detektor. Nah, kemudian dari situ kita bisa tahu nih perbedaan antara sonar aktif dan pasif. Nah, nomor 2. Sebuah mobil ambulans sambil membunyikan sirine dengan kecepatan 72 km per jam. Sambil membunyikan sirine yang berfrekuensi 1200 Hz, tentukan berapa frekuensi sirene yang diterima oleh seseorang yang diam di pinggir jalan saat mobil tersebut mendekatinya. Nah, dengan kita ketahui yaitu cepat rambat di udara adalah 340 meter per sekon. Nah, kemudian kita dari soal tersebut kita sudah dapat mengetahui kecepatan pendengar adalah 0 meter per sekon. Sedangkan V, cepat rambat bunyi adalah 304 meter per sekon. Sedangkan kecepatan gerak sumber bunyi yaitu
72 km per jam dan VS frekuensi sumber bunyi adalah 1200 Hz. Ditanya VP-nya, frekuensi yang terdengar dalam satuan Hz. Nah, pertama-tama nih, ubah dulu kecepatan gerak sumber bunyi dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Nah, 72 km per jam sama dengan 72 kali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena untuk menjadikan meter. Kemudian dibagi 3600. Kenapa? Karena jam untuk menjadikan sekon itu jumlahnya 3600 ya. Nah, dari hasil tersebut kita dapat hasil yaitu 20 meter per sekon. Nah, rumusnya nih teman-teman perlu diingat. Frekuensi terdengar yaitu sama dengan kecepatan rambat bunyi kali kecepatan pendengar per kecepatan bunyi kali kurangi kecepatan gerak bunyi kali frekuensinya yaitu 1200 yang tadi kita tahu. Nah, kemudian kita masukkan dari rumus tersebut ya. VP sama dengan 340 meter tambah 0 per 340 meter min 20 meter kali 1200 Hz. Nah, kemudian VP-nya adalah 3, dari penyederhanaan tersebut adalah 340 per 320 kali 1200 Hz. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 17 per 16 kali 1200 Hz. Nah, kemudian disederhanakan lagi 16 bagi 1200 dibagi 16. Nah, agar pernya hilang ya, pembagiannya hilang. Kemudian menjadi 17 kali 75 Hz. Nah, kemudian sama dengan 1275 Hz. Nah, itulah hasil dari frekuensi terdengar. Jadi, jawaban nomor 2 adalah 1275 Hz. Kemudian dari nomor soal 3, saya mencium bau hukum kolom ya. Nah, nomor 3, kita mendapat 2 buah titik. Ada A dan B berjarak 3 meter. Masing-masing bermuatan listrik 4 kali 10 pangkat min 4. Dan min 1 kali 10 sama dengan 4. Titik C berada di antara A dan B. Berjarak 2 meter dari titik A dan bermuatan listrik 3 kali 10 min 5. Berapa besar gaya elektrostatis pada muatan titik C? Nah, jangan cuma bisa membaca soal ya, kita juga perlu namanya menggambar agar kita tuh mudah untuk mengetahuinya. Nah, kita bisa melihat gambar di sini, yaitu jarak antara A dan B itu adalah 3 meter. Kemudian jarak A dan C adalah 2 meter, sedangkan C ke B adalah 1 meter. Nah, dari gambar ini itu saling tarik-menarik ya. Oke. A yaitu simbol positif, C sebagai simbol positif, dan B sebagai simbol negatif. Nah, kemudian dari soal tersebut nih, kita sudah tahu muatan listrik A sama dengan positif 4 kali 10 min pangkat 4. Kemudian muatan listrik B yaitu sama dengan min 1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian listrik C, muatan listrik C yaitu positif kali 10 min 5 pangkat min 5. Kemudian jarak antara C dan A sama dengan 2 meter. Jarak antara A dan B adalah 3 meter.
Nah, kemudian kita tahu dari hasil tersebut ditanyakan VC, gaya pada C. Nah, VC ini caranya adalah V gaya VC C A tambah V gaya C dan B, yaitu sama dengan VC sama dengan K kurung tutup Hi C dikali Hi A. Kemudian jarak C dan A pangkat 2. Kemudian ditambah muatan C dikali muatan B per jarak C dan B. Nah, dari rumus tersebut nih kita masukkan. Yang pertama adalah VC-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kurung tutup 3 kali 10 pangkat min 5 dikali kurung tutup 4 kali 10 min 4 kurung tutup per 2 pangkat 2 ditambah kurung tutup 3 kali 10 min 5 kurung tutup kemudian min 1 kali 10 min 4 per 1 pangkat 2. Nah, kemudian disederhanakan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 per 12 kali 10 min 9 tambah 3 kali 10 min pangkat min 9 per 1. Nah, kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3 kan. Nah, itu dimasukkan lagi 9 kali 10 pangkat 9 kurung tutup 3 kali 10 pangkat min 9 tambah 3 kali 10 pangkat min 9 kurung buka sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 sama dikurung tutup 6 kali 10 min 9 kurung tutup hasilnya adalah 54 dengan satuan Newton. Jadi jawaban gaya pada C adalah 54 Newton ya. Nah, kemudian nomor 4 nih, apa yang dimaksud dengan efek Doppler? Berikan contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapatkan peristiwa efek Doppler. Salah satunya yaitu bunyi sirine ambulan yang kita dengar. Tahulah ambulan apa ya? Jika ambulan berjalan sambil menyalakan sirine dari kejauhan nih, kita sudah mendengar suara sirine ambulan, walaupun dengan suara yang masih pelan dengan frekuensi yang masih rendah. Namun ketika ambulan mulai mendekat ke arah kita, suara ambulan akan terdengar lebih keras nih. Frekuensi bertambah saat ambulan mendekat pada kita. Tapi ketika ambulan berjalan terus dan menjauhi kita, lama-kelamaan suara sirine akan terdengar semakin lemah kembali. Frekuensi suara akan rendah kembali. Inilah adalah satu peristiwa efek Doppler. Nah, dari peristiwa di atas nih dapat diketahui bahwa efek Doppler peristiwa perubahan frekuensi gelombang akibat adanya pergerakan atau posisi pergerakan relatif antara sumber gelombang dan pendengar. Efek Doppler dapat dihitung dengan rumus VP sama dengan Vs per V plus VP per kurung tutup V tambah Vs kurung buka, di mana Pp sama dengan frekuensi yang diterima oleh pendengar yaitu dengan satuan Hertz dan Vs frekuensi dari sumber bunyi yaitu dengan satuan Hertz dan V kecepatan rambat bunyi dengan M kesatuan meter per sekon dan kemudian cepat rambat bunyi dengan satuan M per sekon, kemudian Vs cepat rambat sumber bunyi dengan satuan meter per sekon. Nah,
Terima kasih. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semangat terus ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.